Kalau memang nanti dari Polda, penyidik Polda itu tidak ada kejelasan, akan saya bawa ke Mabes Propam Polda atau ke KPK kasus TPP ASN ini. Karena ini saya yakin bahwa di Pamekasan itu sudah terjadi kejahatan yang terorganisir. Tanpa ada payung hukum yang jelas, Bupati sudah mengambil keputusan untuk menghapus TPP. Jadi dalam hal ini Bupati sudah menabrak perbubnya sendiri. Perbub yang sudah dibuat. Perbub 2001 jelas bahwa TPP ASN itu dianggarkan. Terbukti di tanggal 18 Februari Sekjen Kementerian Dalam Negeri sudah menurunkan surat percepatan pencairan TPP ASN seluruh Indonesia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kita hari ini pada kesempatan kali ini akan berbincang tentang tunjangan perbaikan penghasilan yang sudah dicabut oleh Bupati Pamekasan Badrut Tamam tahun 2021 kemarin. Seingat saya ada 63 miliar anggaran yang dialihkan oleh Bupati Pamekasan di APBD tahun 2021 kemarin untuk TPP ASN itu dialokasikan ke anggaran infrastruktur di Kabupaten Pamekasan. Tidak tanggung-tanggung nilainya sebesar 63 miliar. Berkaitan dengan TPP ASN ini, nampaknya karena ini menjadi haknya ASN di Kabupaten Pamekasan, kemudian dialihkan tanpa ada perbincangan sebelumnya, tanpa ada persetujuan sebelumnya, bahkan pengakuan dari DPRD Pamekasan tidak pernah ada pembicaraan dari Bupati Pamekasan untuk mengalihkan TPP ASN ini ke infrastruktur atau bahasa lainnya adalah refocusing anggaran untuk TPP ASN ke program infrastruktur. Nah, ini sudah bergulir sejak tahun 2021 kemarin. Beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh ASN diantaranya adalah melakukan audensi, kemudian melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Pamekasan dan ke Bupati Pamekasan. Bahkan terakhir ini ada ASN yang menempuh jalur hukum hingga melaporkan ke aparat kepolisian. Siapakah ASN itu? Beliau kita kenalkan dulu. Beliau adalah Bapak Abu Siddiq ya. Bapak Abu Siddiq, beliau salah satu ASN di Kabupaten Pamekasan dan tidak perlu saya jelaskan beliau bertugas di mana. Yang jelas status beliau adalah ASN di Kabupaten Pamekasan. Nah, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pedumul Timur ya. Ya. Pak Abu Siddiq, kita akan berbincang soal TPP ASN ya. Itu bagaimana TPP ASN itu, cerita yang diperoleh oleh ASN itu sehingga itu dialihkan ke anggaran yang lain. Bisa diceritakan informasi awal yang diperoleh ASN? Begini, Gus, dalam hal kasus TPP ASN 2021 ini, saya melihat adanya suatu tindakan kejahatan yang terorganisir di Kabupaten Pamekasan ini. Kenapa bilang demikian? Karena dalam hal kasus TPP ASN ini, Bupati telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Sebuah tindakan yang diktator. Dan ini seluruh Indonesia baru terjadi di Kabupaten Pamekasan ini. Penghapusan TPP ASN, di mana informasinya TPP ASN itu dialihkan ke infrastruktur. Di tahun 2021. TPP ASN Pamekasan ini berlaku sejak 2020. Ini kronologisnya. Jadi 2020 semua ASN itu sumringah karena mendapatkan dana TPP yang diterima per tiap bulan. Selang 1 tahun kemudian 2021 tahu-tahu ada informasi kalau TPP ASN itu dialihkan ke infrastruktur. Akhirnya bisik-bisik ASN ke sini. Ditunggu sampai 3 bulan, TPP tetap tidak ada kejelasan. Akhirnya kami atas nama ASN se-Kabupaten Pamekasan mengambil langkah. Jadi
tentunya di sini semua ASN bukan setuju TPP-nya itu dialihkan ke infrastruktur. Tapi mereka ASN itu tidak mempunyai nyali dan tidak berani untuk mensuarakan suara hatinya agar TPP ASN itu dicairkan. Akhirnya saya mengambil langkah. Waktu itu di bulan 3 tepatnya tanggal 25 saya melaksanakan demo bersama teman-teman pergerakan, juga teman-teman mahasiswa LSM di bawah pimpinan waktu itu NGO. Ya, NGO. Mas Siniwerwer waktu itu. Akhirnya saya datang ke pendopo waktu itu bersama mereka. Aksi unjuk rasa ya. Aksi unjuk rasa. Dan waktu itu ditemui langsung oleh Bapak Sekda mewakili Bupati. Apa kata Pak Sekda waktu itu? Jawaban Pak Sekda waktu itu simpel dan jelas. Gimana? Waktu itu jelas bahwa dana TPP ASN itu aman. Ini jelas di telinga saya, jelas dana TPP aman, ada di kas negara, yaitu Kantor Keuangan Pemkab Kabupaten Pamekasan. Akhirnya singkat cerita, demo itu pulang dengan membawa hasil suatu informasi yang sangat melegakan bagi ASN se-Kabupaten Pamekasan. Iya. Selang berapa kemudian, bulan 7 ada surat percepatan dari Kemendagri untuk percepatan pencairan dana TPP ASN. TPP ASN, ya. Ditunggu-tunggu tetap tidak datang. Jadi Bupati dalam hal ini tetap tidak mencairkan dana TPP ASN. Akhirnya waktu itu saya pribadi mencoba untuk menghubungi Bapak Bupati lewat WA. Saya minta dengan hormat kepada Bupati agar dana TPP itu dicairkan. Karena itu betul-betul ditunggu oleh ASN se-Kabupaten Pamekasan. Ya. Apa jawaban komunikasi sampean ke Bupati melalui WA itu? Dalam hal ini Bupati tetap tidak memberikan jawaban. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya. Akhirnya, terus di akhir tahun 2021, saya berkomitmen untuk membawa kasus TPP ini ke ranah hukum. Karena saya lewat orasi sudah, lewat chat pribadi kepada Bupati sudah. Ya. Hanya kemana alur kita kalau bukan ke ranah hukumnya. Kenapa Anda berani sekali, Pak, untuk menempuh jalur hukum persoalan TPP ASN ini? Begini, Mas, di mata hukum semua warga Indonesia itu kedudukannya di mata hukum itu sama. Tidak ada yang kebal hukum. Cuman saya di sini sebagai ASN yang betul-betul merasa dirugikan karena hak saya dirampas tanpa ada payung hukum yang jelas. Akhirnya saya mencoba mendatangi ke Polda untuk menanyakan lewat apa kalau bukan ke ranah hukum. Ya. Jadi ke Polda itu belum langsung melaporkan, masih konsultasi ya? Belum, masih konsultasi saya. Apakah memang ini ada celah hukum untuk melaporkan penyalahgunaan wewenang yang telah dilaksanakan oleh Bapak Bupati Pamekasan. Terus akhirnya hasilnya di Polda? Waktu itu Polda menyarankan untuk membuatkan saya untuk surat laporan. Akhirnya di bulan Desember pertengahan, saya waktu itu karena saya itu buta hukum, saya mencoba minta tolong pada lawyer, yaitu FAM waktu itu, untuk mendampingi saya di kala saya itu untuk melaporkan kasus TPP ASN ini. Jadi saya bukan mentang-mentang saya berani kepada Bupati. Apa artinya Abu Siddiq di mata Bupati? Wong saya itu ASN, tetap lagi, Mas. Masa saya itu mau melawan Bupati yang betul-betul mempunyai kekuasaan penuh di Kabupaten Pamekasan ini. Tapi karena saya melihat di mata hukum semua warga negara itu sama, tidak ada yang kebal hukum, Mas. Itu makanya saya dengan hati yang bulat saya mencoba membawa kasus ini ke ranah hukum. Terus laporannya sudah sampai sejauh mana sekarang? Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada tim penyidik Polda yang telah merespon laporan kami atas nama ASN Kabupaten Pamekasan yang begitu antusias untuk menyelesaikan kasus TPP ASN ini.
Informasi yang saya terima waktu itu, saya kemarin mencoba WA penyidik Polda. Saya menanyakan sudah sampai mana kasus ini berjalan. Jawaban dari penyidik Polda, tim saksi-saksi terkait dari saksi-saksi terlapor sudah kami undang semua ke Polda. Siapa saja itu? Informasi yang saya terima yaitu terakhir ini Pak Sekda yang sudah diundang ke Polda untuk dimintai keterangannya terkait kasus TPP ASN. Ya. Selain Pak Sekda ada yang lain yang diundang? Informasinya Kabak Keuangan sudah, terus Bapeda sudah. Jadi 3 orang ini yang informasi yang saya terima dari Polda. Ya. Terus selain melaporkan hal ini ke Polda, apakah ada tindakan dari inspektorat? Karena status Anda ini sebagai ASN gitu. ASN ini kan secara struktural berada di bawah naungan Bupati. Alhamdulillah saya sudah dipanggil 2 kali. 2 kali. Panggilan pertama kapan? Panggilan pertama bulan berapa ya? Pokoknya Kamis yang akan datang ini panggilan ketiga kalinya. Panggilan ketiga kali? Iya, Kamis 2 hari lagi ini saya akan dipanggil lagi oleh inspektorat untuk dimintai keterangan kembali. Ya, nanti informasinya hari Kamis. Apa yang akan ditanyakan kepada saya sebagai ASN yang dalam hal ini sebagai pelapor dari kasus TPP ASN ke Polda ini. Panggilan pertama diperiksa soal apa? Ya soal laporan saya yang ke Polda. Apa betul Bapak Abu Siddiq itu yang melaporkan Bupati Pamekasan ke Polda? Ya saya jawab betul karena memang saya pelapornya. Cuman itu aja yang waktu itu yang ditanyakan kepada saya sebagai ASN yang dipanggil ke inspektorat waktu itu. Berapa jam yang dipanggil yang pertama itu? Ya sekitar 1 jam lah waktu itu. Masa 1 jam hanya ditanya soal apa benar lapor ke Polda? Masalahnya waktu itu kan sambil bincang-bincang teman. Oh iya. Jadi tidak fokus kepada masalah apa yang ditanyakan. Cuman intinya waktu itu saya ditanyakan kebenarannya apa betul saya itu yang melaporkan Bupati Pamekasan ke ranah hukum. Oke. Begitu. Panggilan yang kedua di inspektorat ditanya soal apa? Panggilan yang kedua waktu itu saya dikonfrontir sama ASN yang lain. Waktu itu dengan saudara Sugi yang kebetulan kasih kesbang di Kecamatan Galis. Waktu itu dikonfrontir apa betul yang melaporkan kasus TPP ASN ke LSM itu adalah Sugi. Ya saya jawab betul. Ya Sugi waktu itu mengakui bahwa memang yang melaporkan ke LSM itu adalah Sugi. Itu panggilan yang kedua. Ya panggilan yang ketiga, Kamis nanti ini apa hasilnya? Belum tahu, ya. Saya belum tahu. Cuman intinya saya sudah siap dengan segala konsekuensi apa yang akan saya terima yang akan diberikan oleh inspektorat. Saya sudah siap. Karena saya yakin kebenaran akan terbuka. Iya. Nah, gerakan Anda ini kan gerakan mengatasnamakan ASN. Nah, apakah ASN-ASN yang lain itu secara tidak langsung memberikan dukungan moral kepada Anda? Kalau dukungan moral, ya jelas 100% dukungan moral. Cuman mereka untuk ikut bersuara seperti saya itu, dia tuh merasa sangat ketakutan. Untuk tampil di depan untuk gitu di depan publik. Karena mereka tahu bahwa Bupati itu mempunyai kekuasaan penuh. Untuk memberikan sanksi kepada ASN yang dianggap telah melanggar disiplin. Karena yang jelas di mata inspektorat apabila ada ASN yang bersuara begini dianggap sudah melanggar kode etik atau melanggar disiplin. Tapi kalau dalam hal ranah hukum jangan dulu. Selama proses hukum ini berjalan, jangan macam-macam inspektorat itu memberikan sanksi kepada saya sebagai pelapor. Karena saya sebagai pelapor itu dilindungi oleh undang-undang, Mas. Karena di dalam undang-undang hukum pidana pasal 58 itu sudah jelas. Apabila warga negara Indonesia mengetahui atau melihat langsung adanya suatu tindakan kejahatan, maka warga negara itu mempunyai kewajiban untuk melaporkan ke hukum. Tentunya dalam hal ini kami sebagai ASN yang jelas-jelas menjadi korban haknya tidak diberikan, saya itu adalah melihat dan mendengar langsung adanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Bapak Bupati Pamekasan. Iya. Jadi setelah saya beberapa kali menelusuri dan berbincang dengan
beberapa ASN di Kabupaten Pamekasan bahwa mereka sampai datang ke kantor DPRD Pamekasan, ada yang nangis-nangis karena ternyata TPP ASN itu bagi mereka itu sangat luar biasa sebagai apresiasi pemerintah Kabupaten Pamekasan terhadap kinerja mereka selama menjadi ASN. Ada yang dimanfaatkan oleh mereka itu untuk kredit motor, kemudian cicilan rumah dan cicilan-cicilan yang lain untuk biaya sekolah anak. Ya, jadi itu sangat membantu sekali guna mendukung keuangan dari ASN sendiri. Nah, lalu ASN itu karena peruntukan TPP itu sudah jelas, bagaimana kondisinya sekarang ASN yang sampean dengar dari beberapa rekan ASN yang lain itu? Yang jelas Mas, untuk teman-teman ASN itu sangat dirugikan Mas, sangat berdampak terutama di bidang ekonomi. Iya. Ya, katanya sampean tadi, ada yang sudah dianggarkan untuk arisan, untuk cicilan rumah. Saya aja tuh sangat merasakan, Mas. Biasanya tanggal 24 saya untuk cicilan Honda itu saya ada. Setelah TPP itu tidak ada, saya bingung. Sampai telat-telat saya untuk membayar cicilan Honda itu. Itu sangat terasa. Yeah. Apalagi bagi teman-teman yang lain. Sampean kan sudah tahu berapa penghasilan ASN, Mas. Kondisi ekonomi ASN di Kabupaten Pamekasan itu yang jelas amburadul. Terutama yang golongan yang setap-setap macam saya ini. Kalau yang eselon 2 ke atas itu tidak terasa, Mas. Dengan adanya TPP itu meskipun dihapus tidak terasa. Tapi kalau setap macam saya yang tidak punya sampingan apa-apa itu sangat terasa. Karena memang itu sudah penghasilan saya. Tidak ada yang lain. Itu. Ya jadi mau mencari objekan kemana kalau ASN 2? Wong jam 7 masuk, jam 4 baru pulang. Yang jelas nyampe rumah sudah kondisi badan itu sudah tidak fit kan begitu. Yeah. Jadi sangat berdampak sekali. Dengan adanya penghapusan TPP itu sangat berdampak sekali. Ini saja TPP yang tahun 22 ini kabupaten yang lain itu sudah cair, Pamekasan tuh masih belum ada kabar yang jelas. Padahal sudah jelas anggarannya 63 sudah jelas, miliar. Anggarannya 63 miliar itu sudah sama jelas. dengan anggaran tahun yang kemarin. Iya. Itu. Nah, apa yang Pak Siddiq itu lakukan? Apakah pernah ada ancaman baik secara langsung ataupun tidak langsung, atau teror-teror yang lain meskipun tidak ancaman itu ada? Kalau ancaman tidak ada. Ya kalau pemanggilan inspektorat itu jelas ada. Jadi saya sudah 2 kali menghadap dan 3 kali yang akan datangi hari Kamis ini. Jadi hasilnya apa yang akan diterima saya hari Kamis saya nggak tahu. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah masih memberikan perlindungan kepada kami yang betul-betul ingin menegakkan suatu kebenaran yang ada di Pamekasan ini. Jadi saya menunggu hasil dari Polda dulu. Kalau memang nanti dari Polda, penyidik Polda itu tidak ada kejelasan, akan saya bawa ke Mabes Propam Polda atau ke KPK kasus TPP ASN ini. Karena ini saya yakin bahwa di Pamekasan itu sudah terjadi kejahatan yang terorganisir. Tanpa ada payung hukum yang jelas, Bupati sudah mengambil keputusan untuk menghapus TPP. Jadi dalam hal ini Bupati sudah menabrak perbubnya sendiri. Perbub yang sudah dibuat. Perbub 2001 jelas bahwa TPP ASN itu dianggarkan. Terbukti di tanggal 18 Februari, Sekjen Kementerian Dalam Negeri sudah menurunkan surat percepatan pencairan TPP ASN seluruh Indonesia. Oke. Saya juga pernah dapat kiriman pesan WA ya dari salah satu ASN di Pamekasan, di mana di situ ada grup ASN ya, kemudian di situ ada Bupati. Nah, di obrolan itu ada yang menyinggung, menanyakan soal TPP ASN itu. Terus ada komentar di situ Bupati, seakan-akan komentarnya itu perspektif saya ini mempertanyakan kontribusi ASN itu terhadap pemerintah daerah atau terhadap negara ini sudah seberapa besar gitu. Kok tanya-tanya ASN gitu. Nah, apakah ada ASN yang lain yang pernah menyampaikan ke sampean semacam teror-teror seperti itu atau ancaman-ancaman psikologis? Itu kan ancaman psikologis ya.
Apakah ada? Pernah dengar itu? Sampai detik ini tidak ada. Saya tidak pernah mendengar kalau ada ancaman yang neror-neror begini. Oh, saya sebagai pelapor saja tidak pernah ada yang ngancam. Ini jelas kan saya sebagai pelapor. Kalau ASN yang lain itu kan cuma hanya bisik-bisik tetangga saja. Ya. Cuma ngobrol-ngobrol di warkop saja, tidak berani mensuarakan suara hatinya. Iya. Saking karena ketakutannya terhadap kekuasaan bupati tadi. Tuh. Sampai tahu nggak atau paham soal konsekuensi yang akan ditanggung kalau ini terus berjalan? Yang jelas, saya nanti akan menyampaikan ke Rektorat. Kalau memang saya kena sanksi disiplin yang mana? Atau saya sanksi etik yang mana? Wong saya itu melaporkan suatu tindakan kejahatan. Dan ini sekarang dalam masalah proses hukum. Kalau memang bapak-bapak yang terhormat nanti itu memberikan sanksi hukum atau sanksi disiplin kepada saya, berarti bapak-bapak tadi terlibat, katanya saya tadi, kejahatan yang terorganisir tadi itu ya. Begitu kan? Ini kan proses masih berjalan. Iya. Proses hukum sedang berjalan dan saya memang ada dilindungi oleh undang-undang tadi. Dilindungi oleh negara. Karena negara yang mengatakan bahwa apabila warga negara melihat dan mendengar langsung adanya suatu tindakan kejahatan, itu harus mempunyai kewajiban melaporkan ke ranah hukum. Maksudnya begitu. Nah, selain dipanggil oleh inspektorat, pernahkah Pak Siddiq diajak ngobrol santai atau dipanggil bahasa dinasnya itu oleh pimpinannya tertinggi, misalnya dipanggil camat? Pernah nggak? Saya waktu itu memang sempat dipanggil oleh Pak Camat. Karena waktu itu saya kan sudah unjuk rasa. Waktu saya unjuk rasa. Awal-awal itu. Awal-awal unjuk rasa. Tolong Pak Siddiq, karena Pak Siddiq sebagai ASN, Pak Siddiq kan sudah menyampaikan orasinya. Jadi haknya Pak Siddiq sudah dilontarkan lewat orasi tadi. Jadi karena Pak Siddiq itu bukan seorang aktivis, jadi cukup satu kali sajalah menyampaikan orasi itu. Dijawab atau tidak, itu sudah wewenangnya Bupati. Memang benar Pak Camat, saya bilang demikian. Begitu. Akhirnya saya cooling down waktu itu memang. Jadi setelah saya menyampaikan orasi, saya cooling down. Karena saya khawatir memang TPP itu dicairkan. Kalau saya tidak cooling down, kan bisa saya kena sanksi disiplin. Saya tidak mematuhi perintah atasan. Karena dalam hal ini atasan langsung saya itu Pak Camat. Jadi sejak bulan 3 sampai bulan 12 itu saya cooling down memang. Tidak pernah berbicara masalah TPP. Ya karena memang ada harapan bahwa karena TPP memang ada harapan gitu. Sesuai dengan jawaban Pak Sekda tadi bahwa dana TPP itu aman. Ada di kas negara, itu kantor keuangan Pemkab Kabupaten Pamekasan. Cuman setelah akhir anggaran tahun 2001 itu tidak dicairkan, ya makanya saya mulai hati bergerak lagi untuk membawa kasus TPP itu ke ranah hukum. Karena ini memang betul-betul hak saya yang diberikan oleh negara, bukan diberi bupati. Bupati itu sebagai hanya wadah penyalur saja. Ini posnya dari APBN yang turun ke APBD. Jadi APBD itu cuma sebagai penyalur, wadah untuk menyampaikan kepada ASN yang tadi. Lucunya ini kasus Anies tapi nyata. Aniesnya seluruh Indonesia itu cuma di Pamekasan yang ada. Kenapa? Kabupaten-kabupaten yang lain itu kok tidak ada yang seperti Pamekasan. Ini yang menjadi tanda tanya besar, begitu. Cuma harapan saya masih yang jelas. Saya sebagai ASN sangat tidak menerima tanpa adanya payung hukum yang jelas TPP itu dihapus. Tapi kalau memang ada payung hukum yang jelas, TPP itu dihapus, diperolehkan oleh undang-undang, saya sebagai ASN sangat menerima. Karena jawaban Pak Sekda tadi, untuk pencairan dana TPP aja itu harus membutuhkan izin dari Menteri. Apalagi penghapusan. Ini untuk pencairan saja. Ini butuh izin dari Menteri. Dan persetujuan Menteri sudah turun di tanggal 18 Februari tahun kemarin 2021. Ini kan nyata kan, sudah jelas. Kalau dilihat dari segi pemanfaatannya, penjemputan ASN itu kan untuk infrastruktur. Nah, itu kan hal yang positif. Tetapi menurut sampean gimana? Dia TPP ASN sebesar 63 miliar itu untuk pembangunan infrastruktur jalan. Itu kan hal yang bermanfaat gitu. Gimana menurut sampean soal itu? Memang bermanfaat katanya sampean tadi. Tapi kan ada yang dirugikan. Saya sebagai ASN bersama teman-teman yang lain itu sangat dirugikan. Karena itu haknya mereka. Jadi
di balik itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Yang diuntungkan yang jalan yang dilewati, yang diuntungkan. Tapi saya sebagai ASN sangat dirugikan. Karena itu pos anggarannya tuh jelas, pos TPP. Makanya saya bilang tadi harus ada payung hukum yang jelas. Begitu. Karena perbubnya sudah jelas, di Perbub 2021 tuh TPP ada. Baik. Nah, itu kan TPP diberikan dalam rangka untuk menunjang kinerja. Iya. Bagi ASN, sehingga ASN kinerjanya semakin meningkat. Nah, sekarang bagaimana kondisi ASN itu setelah TPP dihapus? Apakah kinerjanya masih seperti ada TPP atau sudah mulai berkurang? Yang jelas Mas, gairah kerja ASN itu yang jelas berkurang. Karena apa? Karena tadi terbentur oleh ekonomi. Terbentur oleh ekonomi. Iya. Jadi mau agresif gimana ASN wong tiap hari sudah mikir ekonomi untuk menyekolahkan anak, untuk biaya kuliah anak, untuk mencicil cicilan rumah tadi, cicilan Honda. Yang jelas kinerja dari ASN itu ya berkurang. Tidak seperti tahun kemarin yang tahun 20. Kan begitu. Ya. Tapi karena saya itu bekerja bukan karena TPP, kami sebagai ASN tetap semangat kerja tuh tetap kalau saya pribadi ini. Begitu. Iya, iya. Karena ini saya mengabdi kepada negara, bukan mengabdi untuk menjadi TPP. Iya, mengabdi kepada negara. Kepada negara. Sesuai dengan janji. Ketika diangkat jadi. Ketika diangkat. Begitu. Jadi bukan karena saya TPP tidak jadikan saya malas kerja, enggak. Iya. Cuman harapan kami sebagai ASN, pihak penyidik Polda nanti betul-betul jujur untuk membawa kasus TPP ini ke ranah hukum yang sebenarnya.